Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Sunri Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan bahagia selalu. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan sesuatu yang lebih rileks dan ringan, iaitu terpanah api cintamu. Teman-teman, hari ini kita akan mencari tahu siapakah dia yang hatinya terpanah oleh api cinta kamu. Seseorang yang jatuh cinta, sebaik saja dia menatap wajah kamu seperti cinta pandang pertama. Seperti biasa, ini adalah general reading ataupun bacaan umum. Readingan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu. Sila sesuaikan dengan kondisi hubungan kamu masing-masing. Teman-teman, sebelum kita mulakan, jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share dan subscribe. Terima kasih semua. Baik teman-teman, kita seperti biasa ya, kita akan terus ke pembacaan hari ini. Baik teman-teman, kita mulakan dengan mencari tahu siapakah dia yang hatinya terpanah oleh api cinta kamu dan bagaimanakah energi dia saat ini. Siapakah dia yang hatinya terpanah oleh api cinta kamu? Seseorang yang begitu tertarik kepada kamu di sini. Baik teman-teman, di sini kita ada High Council ya. Evaluation, information and potential. Saya melihatkan seseorang ini ya. Dia seorang yang agak pendiam. Namun sedemikian, dia seseorang yang sangat baik ilmu pengetahuannya. Seseorang yang sangat suka mencari informasi. Dia suka cari tahu, suka mempelajari perkara-perkara yang baru. Dan dia banyak meluangkan masanya bersama keluarga, khususnya ya teman-teman ya. Dia banyak meluangkan masanya kepada teman-teman dia di luar. Dan dia seseorang yang mahu memperbaharui hidup dia. Sangat suka mencari tahu informasi terbaru ya, dan mempunyai potensi. Kerana dia seorang yang dari segi pengetahuan ya, ilmu pengetahuan, dia seorang yang dari segi knowledge tu sangat bagus ya. Kerana dia sering mencari tahu dan mempelajari apa-apa pun yang baru. Seorang yang suka cari tahu ya, dan seorang yang sangat mempunyai informasi yang baik. Jika sebagai contoh kamu ingin cari tahu tentang sesuatu, kamu bertanyakan dia, dia pasti akan dapat memberikan sebuah jawapan kepada kamu. Kita lihat lagi ya. Dia seorang yang seperti itu dan sangat suka meluangkan masanya bersama rakan-rakannya di luar sana. Di sini kita ada orange ya. Creativity and change. Baik teman-teman, saya juga melihatkan selain daripada seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan, dia juga merupakan seorang yang sangat kreatif. Saya tidak tahu ya bagaimana untuk memberi contoh ya. Mungkin dia sangat kreatif dalam arts ya, dalam seni, dalam untuk macam seperti kita ya, seperti kami ini YouTuber, mungkin dia sangat bagus ya dalam editing ataupun membuatkan sebuah video itu dengan lebih menarik, dengan muzik dan dengan backgroundnya. Dia seorang yang sangat kreatif teman-teman, sangat-sangat kreatif. Walaupun di sini saya menangkap energi seseorang ini ya, dia tidak menonjolkan sikap itu kerana dia agak pendiam di sini. Kurang berbicara, hanya akan berbicara jika dia bersama dengan orang-orang yang tertentu, orang-orang yang dia berasa nyaman dan orang-orang yang mewujudkan kenyamanan itu untuk dia, maka dia akan berbicara. Jikalau tidak, dia akan memilih orang dengan siapa harus dia berbicara. Jika dia kena pada orang yang tepat, maka kamu akan melihatkan sisi kreatif si dia. Begitu ya teman-teman ya. Kita lihat lagi. Wow, di sini kita ada fire opal ya, sensuality, confidence. Baik teman-teman, dia seseorang yang sangat bersemangat tinggi. Seseorang ini ya, badannya agak panas. Jika kamu duduk bersebelahan dengan si dia, kamu akan dapat merasakan kehangatan dari seseorang ini. So very warm person ya. Sama ada dia lelaki ataupun perempuan, it is a very warm person. Mempunyai sensuality ya. Is a sensual person ya. Perasaannya sangat dalam. Saya merasakan dia sangat sensitif ya, sangat peka
begitu orangnya ya. Dan terhadap kamu ya teman-teman ya, dia sangat bergairah dengan kamu melalui kad ini ya. Dan saya juga melihatkan ya, dia seorang yang sangat berkeyakinan tinggi. Walaupun dia kurang berbicara, tidak bermaksud ya, ini diam-diam berisi teman-teman ya. Dalam diamnya dia seorang yang sangat kreatif, mempunyai keyakinan diri yang sangat baik. Saya merasakan kawan-kawan dia ini sangat nyaman dengan dia ya, dan ramai yang menghormati dia. Sangat nyaman apabila berada bersama dengan dia di sini. Baik teman-teman, kita akan lihat dengan lebih jauh ya. Siapakah dia ya? Yang hatinya terpanah oleh api cinta kamu di sini. Hawthorne. Baik teman-teman, balance ya. Elemental Kingdom. Dia seseorang yang sangat balance dari segi emosi. Jika kamu yang emosi kamu meledak-ledak ya, sebagai contoh di sini, dia masih mampu ya untuk mengawal diri, mampu mengawal nafsu, mampu mengawal emosi dia. Walaupun sebenarnya dia sangat marah, mungkin sangat hampa, mungkin sangat kesal, tapi dia tidak tonjolkan itu. Depan kamu, dia sangat balance, mampu mengontrol. Bukan saja mampu mengontrol emosi dia juga mampu mengontrol desire dia di sini, keinginan dia. Dia seorang yang mampu mengawal diri dia dengan baik. Dan banyak perkara ya tentang si dia ini, sama ada ini hubungan baru, energi orang baru ataupun orang lama, saya juga merasakan kamu akan mengambil masa untuk mengenali orang ini. Kerana dia tidak akan begitu terbuka ya, menonjolkan sifat-sifat sebenar dia ini kepada kamu. Tapi yang pasti, dia seorang yang balance ya. Teman-teman, kita lihat lagi ya. Maaf ya teman-teman, hari ini mungkin suara saya agak perlahan ya. Saya agak kepenatan. 2-3 hari ini terlalu banyak perkara yang harus saya lakukan. Dan saya melakukan banyak perkara sekaligus ya. Dan ini agak menguras energi saya. Dan saya agak degil ya. Saya masih mahu melakukan pembacaan hari ini. Baik teman-teman, di sini kita ada waxing moon, new waxing moon yang menunjukkan conception, inner self, expansion. Dan saya melihatkan ya, lebih melihatkan dengan jelas, seseorang ini menggunakan intuisi ya, melihat ke dalam dirinya. Apabila dia ingin mengambil keputusan ataupun ingin menilai sebuah keadaan, dia lebih melihat dari sudut hatinya, daripada mata hati dia, menggunakan intuisi, apa yang dia rasa. Saat ini teman-teman, saya tidak tahu apa yang berlaku di dalam hubungan kamu dengan dia ya. Sama ada masih saling berhubungan ataupun sebaliknya. Saya merasakan daripada intuisi seseorang ini, dia ketika ini sangat merindukan kamu. Sangat ingin melihat, sangat ingin menatap wajah kamu. Apapun itu dia berikan kepada kamu ya, kamu lebih memahami kondisi hubungan kamu. Tetapi saat ini teman-teman, dia lebih banyak mendiamkan diri. Saya mengatakan tadi dia kurang berbicara ya teman-teman ya. Tetapi akhir-akhir ini dia lebih banyak mendiamkan diri kerana menggunakan intuisi dia untuk melihatkan sesuatu dengan jelas. Menggunakan emosi, perasaan dan hati untuk merasakan apa yang sedang terjadi, apa yang terjadi akibat daripada si dia. Yang pasti, saya merasakan energi penyesalan, saya merasakan sebuah kerinduan yang sangat besar terhadap diri kamu, ingin menatap wajah kamu, dan ada sesuatu teman-teman yang dia sembunyikan. Saya tidak jump into conclusion, mengatakan oh apa yang disembunyikan itu negatif, buruk. Saya tidak tahu ya, saya harus membaca dengan selanjutnya. Tetapi yang pasti, mungkin dia ada masalah ya dari segi kehidupan, pekerjaan yang dia simpan di dalam hatinya, dan dia tidak terus terang untuk supaya kamu tidak memperlihatkan ya keadaan sebenar dia. Seolah-olah jika dia ada dalam keadaan susah hati, mungkin dalam proses penerimaan, dia menutupi ya perasaan itu dengan sebaik mungkin. Teman-teman, saya harap kamu dapat menangkap apa yang saya cuba sampaikan di sini. Baik teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Di sini kita ada fairies ya. Environment, playtime, enchantment. Teman-teman, seseorang ini ada sisi keanak-anakan ya. He is someone, she is someone who believes in magic. Dia sangat mempercayai keajaiban. Melalui doa-doanya, apapun itu ya, dia banyak menjalankan ya pahit manis kehidupan yang membuatkan dia menjadi seorang yang sangat kuat di sini. Dan saya merasakan ya teman-teman ya, pengalaman pahit manis yang dia lalui merubah dia menjadi seorang yang sangat kuat. Maka walaupun dia ada sisi keanak-anakan, dia sangat seperti kanak-kanak, sangat mempercayai
apabila kanak-kanak itu mempunyai pemikiran yang naif ya, pemikiran yang lurus, maka kanak-kanak akan mempercayai apa saja yang kita beritahu kepada mereka. Di sini seseorang ini mempunyai sisi itu. Saya lihat ya teman-teman ya, jika ini adalah seorang cewek yang kita perbincangkan di sini, dia seorang yang sangat manja dengan kamu. Dia sangat lemah lembut dan sangat manja dengan kamu. Jika kamu adalah lelaki yang menonton video ini ya, tetapi jika kamu adalah cewek yang menonton video ini, maksudnya ini adalah seorang lelaki yang sedang kita bincangkan. Dia sebenarnya agak manja. Mungkin dengan ibunya ya, dengan keluarganya, dan dia sebenarnya ada sisi ingin bermanja-manjaan dengan kamu, tetapi juga ditutupi, tidak begitu ditonjolkan. Tapi jika kamu seorang yang sensitif, kamu boleh menangkap ini daripada si dia di sini. Baik teman-teman, kita lihatkan bottom of the deck di sini ya. Siapakah dia? Seseorang yang jatuh hati ya, yang terpanah oleh api cinta kamu. Di sini ada spring ya, awakening, renewal project ya. Baik teman-teman, saya melihatkan ya, mungkin seseorang ini ya dilahirkan bulan 3 ya, 4 atau bulan 5, March, April or May, atau ada sesuatu yang penting. Mungkin ini juga tarikh ulang tahun, mungkin tarikh lahir kamu, March, April, May ya. Ataupun dari sisi yang lainnya, saya melihatkan ya, seseorang ini merupakan seseorang yang baru awakening, tersedar ya. Mungkin ada sesuatu yang berlaku, dia tersedar, dan kini dia ingin renewal, memperbaharui kehidupan dia, memperbaiki hubungan, renewing everything dengan kamu dan segala-galanya. Dia baru tersedar teman-teman. Dan kamu lihatkan ya, sama ada dia lahir di bulan March, April, May, atau kamu yang lahir di bulan March, April, May, atau ada sesuatu tarikh penting antara kamu dengan seseorang ini ya, March, April and May. Kamu sesuaikan ya teman-teman. Baik teman-teman, kita lihatkan dengan lebih jauh ya. Saya telah menerangkan ya teman-teman ya, siapakah dia yang hatinya terpanah oleh api cinta kamu, dan kamu telah melihatkan energi si dia di sini. Kini kita lihatkan pula bagaimanakah kondisi hubungan kamu dan dia saat ini. Bagaimanakah kondisi hubungan kamu dan dia saat ini? Di sini ada friendship. Teman-teman, kamu memulai perhubungan ini dengan si dia melalui persahabatan ya. Pada awalnya berkawan ya, tapi saya lebih merasakan ya, seiring berjalannya waktu ya, daripada persahabatan menjadi TTM ya, teman tetapi mesra. Dan saya merasakan dia sangat nyaman ya. Dia sangat nyaman berada di sisi kamu ya. Apatah lagi lawan jenis di sini ya, sama ada kamu cewek ataupun cowok yang menonton, dia sangat selesa dengan kamu. Apabila bersama kamu, dia merasakan seolah-olah ya, dia bersama dengan rakan-rakan cowok-cowoknya yang lain, atau rakan-rakan cewek-ceweknya yang lain. Begitu ya, persahabatan yang baik ya. Seolah-olah dengan kamu dia boleh bersikap terbuka dan memberitahu kamu self-love. Teman-teman, apabila dia mengenali kamu ya, banyak yang dia pelajari daripada kamu di sini. Dia memang seorang yang berkeyakinan tinggi, dan dia seorang yang sangat pandai ya, menjaga diri dia dengan baik. Dari sisi penampilan, makan, minum, kesihatan dan segala-galanya. Dan apabila dia sudah mengenali kamu, dia makin memperlihatkan kepada arah ini ya, lebih pandai menjaga ataupun self-love ya, more loving towards yourself ya, menjaga diri kamu, diri dia dengan baik. Dia lebih menjaga ataupun melihatkan ini dengan lebih mendalam apabila dia sudah mengenali kamu di sini. Maaf ya teman-teman ya, seperti saya katakan tadi ya, saya agak kepenatan, tetapi saya akan stay fokus ya. Cuma saya harap kamu dapat menangkap ya apa yang saya cuba sampaikan di sini. Teman-teman, beberapa di antara kamu di sini ya, walaupun seseorang ini ya terpanah oleh api cinta kamu ya, tetapi beberapa di antara kamu di sini, according ya kepada kad ini ya, beberapa di antara kamu sudah putus ya, sudah mungkin menjalankan hubungan dengan orang lain dan meninggalkan hubungan ini ya, telah putus. Tapi saya tidak tahu mengapa ya,
walaupun apapun keadaan kamu dengan si dia di sini ya, saya merasakan begini teman-teman. Apabila sudah putus, kamu merasakan orang ini sebenarnya sudah tidak memiliki perasaan untuk kamu ya, kerana sudah putus ya. Wajar ya kalau dah putus, maksudnya okay, no more feelings ya. Dia bergerak ke depan, kamu juga bergerak dengan kehidupan kamu. Tetapi teman-teman, dalam pembacaan kali ini, saya merasakan energi yang begini ya. Walaupun dia sudah putus dengan kamu, kamu sudah putus dengan dia, kamu meneruskan hidupan kamu, dia meneruskan hidupnya si dia. Tapi saya tidak tahu mengapa ya, saya merasakan si dia ini lebih kepada dia ya. Ada energi unfinished business dengan kamu, ada penyesalan, rasa sedih, rasa tidak puas hati, seperti sesuatu yang tidak dilakukan dengan baik sebelum berpisah, seperti tiada kata putus begitu. Atau lebih tepat lagi, unfinished business, tidak dilakukan dengan baik sebelum berpisah. Apakah ada beberapa di antara kamu di sini yang terus meninggalkan dia tanpa memberitahu, berkata-kata, ataupun ini merupakan tindakan emosi sesaat ataupun tindakan yang diambil secara terburu-buru, menggunakan amarah. Ada perasaan marah, menggunakan emosi sesaat, yang menyebabkan kamu dan dia tidak berfikir dengan lebih baik, dengan lebih mendalam sebelum mengambil keputusan ini. Ada yang dah putus di sini ya teman-teman ya, kita lihat lagi ya kondisi hubungan kamu dan dia. Wow, teman-teman, ada beberapa di antara kamu ya yang sudah lovers ya, agak lama ya, yang sudah menuju ke arah almost, hampir menuju ke arah pernikahan ataupun pertunangan, tetapi terputus. Kerana kad komitmen ini bersebelahan dengan string yang menunjukkan beberapa di antara kamu, tidak semua ya, mungkin sudah lama bercinta, ya, berpacaran, tetapi akhirnya mungkin sesuatu yang berlaku ya, dugaan ya di dalam hubungan yang menyebabkan kamu dengan dia terputus. Tetapi sebenarnya sudah berjalan ke arah komitmen. Dan ini amat menyedihkan ya, ataupun beberapa di antara kamu sudah memiliki pasangan. Maksudnya cinta bersegi-segi juga hadir dalam pembacaan kali ini ya. Tidak keluar ya. Energi ini sering ditarik ya. Sama ada kamu sudah berpasangan, dia single parents, jomblo, ataupun vice versa ya. Kamu sesuaikan saja pembacaan ini dengan kondisi kamu. Tapi saya menarik energi ya. Beberapa di antara kamu ya sangat baik ya, rapat hubungannya antara satu sama lain, saling sayang menyayangi. Tetapi satu seperti tower moment ya, walaupun tiada kat tower, seperti tower moment, itu intuisi saya teman-teman. Sesuatu yang berlaku dengan mendadak, tanpa kamu dengan dia sedari, tanpa kamu dengan dia bersedia. Maksudnya begini teman-teman, kamu dengan dia belum bersedia menghadapi situasi yang mendadak ini, yang tiba-tiba berlaku. Sama ada selingkuhan ataupun tidak mendapat dukungan keluarga yang menyebabkan hampir-hampir nak menikah ataupun menuju ke arah pernikahan, tiba-tiba terputus. Dan beberapa di antara kamu di sini sudah berumah tangga ya, memiliki pasangan, cinta bersegi-segi. Baik teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Teman-teman, I need your focus here ya. Kamu sentiasa fokus. Kerana walaupun saya penat di hari ini kerana banyak yang saya uruskan, saya sentiasa fokus dan saya perlukan bantuan kamu di sini ya untuk memberikan kamu pembacaan yang terbaik. Kita usahakan sama-sama teman-teman. Daydream. Teman-teman, akhir-akhir ini ya, seseorang yang terpanah oleh api cinta kamu banyak mengelamun tentang kamu. Untuk kamu yang mungkin sudah berpisah ya, jangan fikir oh sudah berpisah lama kak, tak mungkin dia mengingati saya ya. Teman-teman, repeat that sentence ya, ataupun ulangi perkataan itu. Tidak mungkin ini selalunya mungkin. Kita jangan menyimpulkan kerana kita tidak tahu. Saya percaya ya, kadang-kadang bila kamu sibuk dengan kerja kamu, mungkin kamu di rumah atau di tempat kerja, tiba-tiba kamu terfikir dia. Walaupun mungkin ada yang sudah berpisah agak lama. Kerana seseorang ini masih menghantar energi. Apakah dia rasa rindu, rasa bersalah, ada penyesalan, kekesalan? Apakah dia menyakiti kamu yang menyebabkan dia masih mengelamun ya? Di Malaysia kita kata mengelamun ya, bermimpi-mimpikan, memikirkan kamu. Dia masih memikirkan kamu sehinggalah saat ini ya.
Siapakah dia? Maturity ya. Seperti saya katakan tadi, beberapa di antara kamu berdiri dengan seorang yang masih keanak-anakan, tetapi dia mempunyai sifat seperti anak-anak yang percayai kepada keajaiban, magical moment, kerana dia berfikir seperti seorang yang naif, seperti seorang kanak-kanak. Kanak-kanak ya teman-teman, apa pun yang kamu katakan kepada kanak-kanak, mereka akan percayai kerana mereka so innocent. Begitu juga dia. Ada sikap lurusnya dia di sini. Ada sikap saya merasakan ya, beberapa di antara kamu berdiri dengan seorang yang masih lagi di zaman bujangnya, walaupun dia sudah agak berumur 40 ke atas, 50 ke atas. Dan ini ya, kita tidak boleh menyalahkan dia ya, mungkin kerana dia masih di dalam zaman bujangnya. Maka orang yang belum pernah berkomitmen ya, saya bukan mengatakan janda ataupun duda, saya mengatakan strictly yang tidak pernah bernikah, maka mereka tidak mempunyai pengalaman teman-teman. Dan kita harus memahami ini ya. Maka ada sisi yang tidak begitu dewasa daripada pemikiran orang yang belum berkahwin ini ya, dengan jika kita bandingkan dengan orang yang sudah bernikah, berbeza teman-teman ya. Kerana orang yang dah bernikah mempunyai pengalaman, orang yang belum bernikah tidak mempunyai pengalaman itu ya, ataupun tidak tahu bagaimana rasanya dalam sebuah pernikahan. Ada sisi ketidakdewasaan daripada dia di sini. Baik teman-teman, ini adalah kondisi hubungan kamu dan dia saat ini. Dan daripada awalnya kamu dengan dia sehingga kini sebenarnya masih lagi dalam pertemanan. Dia menganggap kamu sebagai seorang sahabat. Sama ada kamu masih berhubungan ataupun sudah terputus, seseorang yang terpanah oleh api cinta kamu di sini masih ingin bersahabat ya, mengekalkan pertemanan dengan kamu di sini. Bottom of the deck, wow, that's the reason ya. Ini adalah sebab-sebab yang paling kuat ya. Kerana apa teman-teman? Ada codependency. Ada saling ketergantungan antara kamu dengan dia di sini. Teman-teman, seseorang ini ya, daripada fire opal ini ya, dia sangat bergairah dengan kamu. Dari segi emosi, dari segi intelektual ya, maksud saya, dari segi fizikal, dia sangat bergairah dan sangat tertarik dengan kamu. Maka walaupun sudah berpisah ataupun belum, ada codependency ini secara tidak langsung ya. Ada ketergantungan. Mungkin sebagai contoh ya, mungkin kamu sudah lama ya tidak mengabari dia, tidak berkomunikasi, apapun itu, tetapi dalam diamnya kamu, dalam diamnya dia, masih ada ketergantungan antara satu sama lain. Untuk kamu yang sudah move on dengan pasangan baru, dengan orang baru, dia juga begitu. Tapi kadang-kala kamu dan dia begini ya, daydream, saling memikirkan. Sambil kamu berjalan dengan pasangan kamu, dia juga mungkin begitu, ataupun dia single, masih saling memikirkan satu sama lain. Tetapi ini tidak diutarakan ya, depan pasangan kamu. Dia tidak utarakan ini depan pasangan dia. Tapi bagaimana kamu tahu? Bagaimana kamu boleh menangkap? Kerana banyak mendiamkan diri. Dan jika kamu, contohnya ialah kamu adalah pasangannya, dia memikirkan orang lain, dia banyak mendiamkan apabila keluar bersama kamu. Itu maksud saya ya. Dan apa yang sedang berlaku kini, kamu dengan dia mungkin terpisah ya, dari jarak ataupun hati. Dia dengan kamu saling terkoneksi kerana ada ketergantungan ini. Baik teman-teman, kita telah menyemak ya, siapakah dia dan kondisi hubungan kamu dengan dia. Kita semak dengan cepat. Bagaimana pula perasaan dia kepada kamu saat kamu membuka video ini ya. Saat ini, pembacaan ini ada bersifat timeless. Bila saja kamu membuka video ini ya, kita lihatkan perasaan dia kepada kamu saat ini. Sama ada masih bersama, terjedah, terputus, tidak mengabari, LDR, apapun itu. Kita lihatkan perasaan dia kepada kamu saat ini. Fokus teman-teman ya, bantu saya. Saya perlukan bantuan kamu. Wow teman-teman, bukan saja dia menganggap kamu sebagai seorang sahabat yang baik, ada ketergantungan, ada koneksi, seseorang yang bergairah dengan kamu, tetapi seseorang ini juga sangat posesif. Seolah-olah ya, walaupun sudah terputus ya, dalam hatinya dia, teman-teman, dia tidak melepaskan kamu. Apa saja kamu lakukan ya, mungkin kamu keluar dengan orang lain, kamu mempunyai pasangan lain, apatah lagi ya jika kamu mempunyai pasangan kamu, dan ini adalah cinta bersegi-segi ya. Seseorang ini ada sisi ya, ingin memiliki kamu dengan sangat kuat di sini. Baik teman-teman, kita buka kad lagi ya. Perasaan dia ke kamu saat ini. Wow teman-teman,
Ini mengexplainkan ya, menerangkan codependency tadi ya, di sini ya. Kerana di sini kamu dengan dia adalah soulmate. Ada koneksi, ada ikatan. Kamu adalah belahan jiwanya si dia. Kita lihat lagi. Di sini ada missing. Teman-teman, tadi saya menyatakan ya, saya merasakan energi seseorang ini merindukan kamu. Dan di sini ada missing ya. Teman-teman, dia merindukan kamu ya. Dia sedang mendengarkan intuisi dia dan dia sedang merindukan kamu di sini ya. New moon tadi ya, dia merindukan kamu. Saya tidak tahu teman-teman, mungkin LDR ya, hubungan yang berjarak ataupun sedang berjarak dari hati ya, yang menyebabkan kamu dengan dia mungkin tidak mengabari satu sama lain dan dia merindukan kamu di sini. Saya juga menangkap energi kesedihan ya. Baik teman-teman, di sini ada youthful. Teman-teman, apabila dia bersama dengan kamu ya, sekarang ini dia merindukan momen ini ya. Kamu seolah-olah memberikan dia sifat ya, berjiwa muda kembali. Ini menunjukkan apa teman-teman? Beberapa ataupun sebahagian besar daripada kamu berdiri dengan seorang yang sebenarnya sudah berusia, seperti saya katakan tadi ya, 40 ke atas. Sama ada dia masih jomblo ataupun sudah memiliki pasangan, janda ataupun duda, tetapi seorang yang sudah dewasa daripada segi usia. Dan dengan kamu ya, dia merasakan berjiwa muda kembali. Kamu seolah-olah menghidupkan semangat dia ya. Kamu seorang yang menceriakan dia di sini. Kita lihat lagi teman-teman. Teman-teman, dia merupakan seorang yang agak pemalu. Agak pemalu untuk menyatakan perasaan dia ya. Jika dia berjalan dengan kamu, ada satu ciri-ciri dia ini ya. Jika setakat ini kamu masih tidak dapat mengaitkan energi ini dengan seseorang, saya bagi contoh ya. Mungkin ini dapat membantu apabila kamu berjalan dengan dia. Dia banyak sambil berjalan, sambil berbicara dengan kamu, dia banyak, kepala dia ya dan mata dia banyak menunduk ke bawah. Dia ada kelakuan ini, ada sifat ini. Jika kamu dapat mengaitkan energi ini dengan seseorang, maka kita teruskan ya. Kamu boleh teruskan dengan pembacaan hari ini. Sebab saya tidak mahu kamu membuang masa ya, kerana saya tidak pernah cuba menyegerakan ya pembacaan saya. You are special teman-teman. Dan saya akan bagi kamu yang terbaik ya. Saya akan meluangkan masa untuk kamu di sini. Tapi jika setakat ini kamu rasakan, oh maaf ya kak, energi saya rasa tidak terkait dengan saya, kamu tidak perlu meneruskan pembacaan video ini. Baik teman-teman, kita teruskan lagi ya. Dia agak pemalu teman-teman. Dia banyak menunduk ya apabila berjalan bersebelahan dengan kamu. Agak pemalu sifatnya. Openness. Dengan kamu teman-teman, dia senantiasa mempunyai sikap terbuka. Kerana kamu memberikan dia kenyamanan. Tetapi dengan orang lain ya, this person will think twice. Akan berfikir sebelum dia memberitahu sesuatu. Seolah-olah dia memilih orang. Begitu teman-teman ya. Kita lihatkan lagi ya, perasaan dia ke kamu saat ini. Wow teman-teman, jika kamu dengan dia sedang putus ya, ada bonding. Bonding ini ada ikatan teman-teman. Apakah ini energi mantan kamu yang ya pernah ya terpanah oleh api cinta kamu, cinta pandang pertama, dan kini kerana sesuatu ya seperti tower moment yang terjadi menyebabkan kamu dengan dia sudah terputus, tetapi di sini menunjukkan beberapa di antara kamu di sini pernah ada bonding. Bukan saja codependency ya, tergantungan, tetapi juga ada ikatan di sini. Bottom of the deck di sini kita ada understanding. Wow teman-teman, dia merasakannya dengan kamu adalah seorang yang sangat bersabar, seorang yang sangat memahami dia. Dan saya juga merasakan energi ini terbalik ya. Kamu juga merasakan dia seorang yang sangat sabar, sangat tenang dan sangat memahami kamu. Jika dia adalah pihak ketiga, kamu merasakan dia lebih memahami kamu daripada dibandingkan dengan pasangan kamu. Sampai begitu sekali ya, pemahaman atau persefahaman yang kamu dengan dia ya, saling miliki di sini ya, ada persefahaman, understanding yang baik. Dan saya merasakan ya, untuk kamu yang mempunyai pasangan di sini, mungkin dia orang ketiga kamu ya. Kamu kadang-kadang ya teman-teman, secara tidak sedar kamu memperbandingkan. Alangkah baiknya ya kalau pasangan saya ini memahami ya, understanding seperti dia ini. Bukan semua ya, beberapa ya untuk kamu yang mempunyai pasangan cinta bersegi-segi. Baik teman-teman, apakah tindakan si dia ini seiring? Apakah tindakan si dia ini selanjutnya ya, ataupun ke depannya, seiring dengan perasaan yang dia miliki, perasaan yang dia rasakan ke kamu saat ini? Apakah tindakan selanjutnya, ke depannya, dalam hubungan ini, seiring dengan perasaan yang dia miliki terhadap kamu?
kita lihatkan. Setelah mengetahui perasaan dia ke kamu, apakah tindakan dia selanjutnya? Apakah dia akan memberi sebuah tindakan? Kita lihat ya teman-teman. Baik, di sini kita ada, wow, teman-teman sebentar ya. Saya tidak dapat melihat dengan jelas. Okey. Wow, balik-balik kad ini teman-teman. The Emperor. Baik teman-teman, energi Aries hadir dengan kuat ya. Kamu berdiri dengan seorang yang sangat tegas, mempunyai ketetapan cara. Dia agak sukar ya untuk mengikuti rentak orang lain kerana dia mempunyai cara dia tersendiri. Dia menetapkan standard yang sangat tinggi. Seorang yang sangat dominasi, sangat berwibawa di sini. Dia menetapkan standard yang tinggi bukan sahaja dengan kamu, juga dengan rakan-rakannya, juga dengan keluarganya. Dia ada standard dia yang tersendiri. Teman-teman, apa pun yang kamu lakukan ya, saya sudah merasakan ya, jika kamu berdiri dengan seorang emperor di sini, seperti saya pernah terapkan dalam bacaan saya yang lalu, agak penat ya. Jika pasangan kamu adalah khususnya berzodiak Aries, teman-teman, you have to meet up. You have to meet up the pace. Kamu kena berjaya berlari mengejar, mengikuti dia dari belakang. Maksud saya, you have to catch up to the pace. Kerana dia seorang yang cepat bosan dengan sesuatu yang monoton. Dia suka sesuatu yang baru, sesuatu yang challenging, sesuatu yang mencabar. Dan dia tidak suka kepada pasangan yang begitu melekat. Kalau kamu melekat 24 jam sehari dengan dia, my friend, I'm sorry, dia mungkin akan mencari pasangan lain. Sangat sukar ya teman-teman, especially khususnya untuk kamu yang berdiri dengan dia yang berzodiak Aries. Tetapi ini hanyalah energi ya. Saya mengatakannya sebagai contoh. Dan dia seorang yang teman-teman, jika dia menyintai kamu ya, jika dia cinta kepada kamu ya, perasaan itu dipendamkan sedalam-dalamnya. Dan dia akan setia. Teman-teman, masalahnya apa teman-teman? Dia tidak pandai. Secara naturally, dia memang tidak pandai mengekspresikan, mengutarakan. Begini teman-teman, contohnya jika kamu seorang yang manja-manja seperti saya katakan tadi ya, kamu ingin bermanja-manja dengan dia. Dia agak sukar teman-teman untuk mengekspresikan ataupun untuk melayan kamu di sini. Dia agak stiff ya. Kamu manja, kamu lembut di sini dan dia seperti seorang robot. Teman-teman, maaf ya, ada sedikit bising di luar sana ya, ada lori yang lalu depan rumah ya. Saya akan kuatkan suara saya ya. Maksud saya begini teman-teman, jika kamu seorang yang lembut, kamu cuba bermanja-manja dengan dia, dia agak stiff, agak robotik, agak sukar untuk, dia seperti seorang yang keras begitu, agak sukar untuk dia melembutkan, seperti dia menjaga egonya dia. Dia mau tapi malu, begitu teman-teman. Seperti malu-malu kucing, dia mau menonjolkan sisi kelembutan dia, tetapi dia agak malu untuk menunjukkan sisi itu kepada kamu. Begitu ya teman-teman ya. Wah teman-teman, bunyi lori ini sangat bising ya. Saya harap kamu dapat mendengar. Fokuskan saja kepada suara saya di sini ya teman-teman ya. So dia agak dia mau tetapi malu ya untuk bermanja-manjaan dengan kamu di sini. Tetapi teman-teman, dia memantau kamu dengan detail. Begitu teman-teman ya. Tapi dia akan mengalami kesukaran untuk mengekspresi. Jika kamu seorang cowok atau cewek yang senantiasa memerlukan dukungan emosi, lama-lama sekali kamu perlukan dia mengutarakan I love you, I miss you. Teman-teman, yang pasti kamu akan lelah di sini. Kerana dia tidak boleh begitu. Dan ini harus kamu fahami. Kamu berdiri dengan seorang emperor. Kamu harus mengikuti caranya dia. Dia lebih dominasi dalam hubungan. Dan teman-teman, walaupun dia begitu, dia sayangkan kamu. Ada kalanya dia akan menggunakan cara dia untuk menunjukkan sisi romantisnya dia kepada kamu. Mungkin sharing lagu, saya bagi contoh. Mungkin dedikasikan sesuatu kepada kamu. Tetapi bukan dengan cara yang I love you, I miss you setiap kali. Dan saya merasakan ya, beberapa di antara kamu ya, memang lelah di sini menghadapi si dia ini. Baik teman-teman, kita lihatkan ya, buat masa ini ya, dari segi tindakan si emperor ini, dia tidak akan melakukan apa-apa tindakan. Kenapa teman-teman? Kerana dia seorang emperor. Dia hanya mendiamkan diri, memantau situasi, melihatkan apa yang harus dia lakukan next. Masih memikirkan itu. Teman-teman, di sini kita ada the moon. Wow. So far kita ada 2 major arcana ya. Teman-teman, seseorang ini sedang menutupi sesuatu daripada kamu ya. Mungkin kamu juga berdealing dengan seseorang yang menyembunyikan
perasaan sebenar dia daripada kamu dari awal sehinggalah kini. Dan seseorang ini akan menutupi perasaan ini mungkin bertahun-tahun lamanya teman-teman. Dan dia mampu. Dari awal tadi saya mengatakan, dia seorang yang mampu mengawal, mengontrol. Dia seorang yang disiplin, mempunyai disiplin yang baik, mampu mengawal emosi, mampu mengawal nafsu dia. Maka jika ini adalah cinta sembunyi-sembunyi ataupun dia tidak berterus terang dengan kamu, dia akan mampu mengontrol, menyimpan perasaan sebenar yang dia miliki kepada kamu dengan sangat lama. Oh my God, sangat lama teman-teman. Mungkin dia tutupi ini bertahun-tahun ke depannya. Dan pada waktu ini teman-teman apakah tindakan dia ke kamu? Kalau boleh dia terbang ke kamu seperti witch ini. Tapi dari segi tindakan teman-teman, dia belum melakukan apa-apa. Walaupun ini bukan cut the world saya merasakan energi berjarak di sini. Beberapa di antara kamu sedang LDR. Atau beberapa di antara kamu di sini memang belum pernah bertemu dengan seseorang ini face by face. Kamu dengan dia mungkin mengenali satu sama lain melalui online dating app media sosial, berkenalan melalui Facebook, Instagram, apapun itu Teman-teman, saya tidak aktif dalam media sosial tetapi kini kita banyak app media sosial ini, dan beberapa di antara kamu sangat ataupun sangat aktif mengenali dia melalui media sosial, dan beberapa di antara kamu ada yang belum tidak pernah bersemuka. Saya merasakan saat ini teman-teman, dia seorang yang sangat merindukan kamu. Banyak yang dia sembunyikan keadaan sebenar kehidupan dia. Sama ada dia dalam keterpurukan ataupun baik-baik saja, dia banyak berahsia. Seolah-olah berhati-hati dalam memberitahu kamu sesuatu. Dan saya juga merasakan daripada dua kad ini sahaja walaupun tema hari ini terpanah api cintamu saya merasakan banyak salah faham yang wujud dalam hubungan ini antara kamu dan dia. Teman-teman, dia mungkin memiliki kucing atau seorang yang menyayangi kucing, atau kamu sebab energi pembacaan mungkin boleh terbalik. Tapi saya merasakan dia menyayangi kucing. Mungkin ada pet di rumah Baik teman-teman, kita lihat lagi Apabila dia menyedari perasaan dia kepada kamu, berlandaskan seiring perasaan dia kepada kamu, apakah yang akan dia lakukan ke depannya? Wow teman-teman, seorang yang terpanah oleh api cinta kamu sebenarnya teman-teman, dia seorang yang tidak begitu beruntung ataupun tidak begitu bernasib baik dalam soal percintaan. Dia jatuh bangun teman-teman dalam soal percintaan. Ini menerangkan mengapa saya merasakan energi bujang Ada orang yang memang tidak pernah bernikah bertahun-tahun seolah-olah miss jodoh teman-teman, terlepas daripada jodoh. Dan dia disebabkan keadaan begini, dia seolah-olah kebas mati rasa. Seseorang yang tertutup, belum fully belum dengan sepenuhnya bersedia untuk membuka hatinya kepada hubungan baru. Jika dia dihadapkan dengan orang yang dia sukai seperti kamu, dia masih akan approach kamu dengan cara berhati-hati, tertarik dengan kamu, tetapi untuk membuka hatinya dengan sepenuhnya akan mengambil masa. Kerana dia seorang yang tidak begitu beruntung. Banyak yang miss jodoh teman-teman di sini. Dan seperti saya katakan awal tadi, beberapa di antara kamu berdiri dengan seorang yang sudah jomblo agak lama, tidak pernah bernikah. Beberapa bukan semua. Kamu sesuaikan Dan teman-teman, apabila dia sudah mati rasa, agak sukar untuk dia masuk kepada muka surat yang baru jika dia ingin membuka ataupun how to say this jika dia ingin memasuki senario yang baru, agak sukar untuk dia beradaptasi. Kamu perlu memberikan masa. Dia seperti, jika kamu mengenali dia ini teman-teman dia seperti seorang yang tertutup. Dan saat ini teman-teman, dengan keadaan seseorang ini yang memakai jubah seolah-olah bertopeng tidak melihatkan diri dia dengan jelas. Kalau memakai pakaian seperti ini kamu lihat kamu tidak akan dapat memerhatikan gender si dia. Ini cewek atau cowok. Cewek juga boleh memakai seperti ini Apa yang saya lihat daripada kad death di sini lebih menunjukkan dia seorang yang sangat banyak menutupi diri dia. Bertopeng, yes, dia bertopeng. Dan daripada perasaan, ada beberapa yang menyembunyikan perasaan dia daripada kamu. Dan saya merasakan daripada kad death juga,
ada beberapa ya, seperti tadi ada string di sini ya, hubungan terputus. Sudah ada hubungan yang berakhir di sini. Seseorang ini sudah ditinggalkan. Dia sedang merasakan kehilangan kamu. Loss, kehilangan. Sedih, sepi, sunyi. Lebih tepat lagi, let me tell you teman-teman, saya tidak tahu bagaimana untuk menterjemahkan ini ya. This person feels like an idiot at this moment. Maafkan saya teman-teman, saya bukan nak memandai-mandai ya, tetapi saya tidak tahu bagaimana untuk terjemahkan. Mungkin kamu boleh bantu saya ya di kolom komentar. Saya hanya boleh memberitahu kamu dengan lebih tepat ya. Maafkan saya ya, saya akan usahakan ini. Dengan lebih tepat lagi, dia merasakan seolah-olah diri dia ini diperbodohkan. Dia bingung, dia sangat bingung. Feels like an idiot. Sama ada ini kerana tindak tanduk dia sendiri, akibat daripada perbuatan dia sendiri, ataupun seperti saya katakan tadi, tower moment, sesuatu yang berlaku dengan mendadak yang memutuskan kamu dengan dia. Apapun itu, kita tidak menunding jari di sini, salah kamu, salah dia. Kita tidak akan ada masa untuk itu teman-teman. Jadi orang yang terbaik. Apabila kita lihatkan masalah, kita cuba cari solusi. Jika kita marah pun teman-teman, di akhir jalan itu, kita kena cari solusi. Might as well jangan buang masa, cari solusi. Dan saat ini teman-teman, dia sedang kehilangan kamu. Dan saya merasakan walaupun dia mati rasa ya, setelah dia mengenali kamu ya, kamu menghidupkan semangat itu. Ada transformasi di dalam diri dia. Tetapi apabila sudah mengenali kamu, sudah ada transformasi, awal mula yang baru, tiba-tiba beberapa di antara kamu di sini berputus, pisah kembali. Maksud saya begini teman-teman, dia mungkin mengalami putus nyambung ya dengan perhubungan yang lalu. Apabila mengenali kamu, menyayangi kamu, mula bertransformasi, dapat menghidupkan semula perasaan dia yang sudah lama mati, tiba-tiba kamu dengan dia, mungkin saya tidak tahu teman-teman, mungkin hubungan tidak memungkinkan, mungkin ada perbezaan, ada halangan, terputus kembali. Dan kali ini dia disakiti again and again and again. Sama ada ini kamu ataupun dia. Teman-teman, kamu dapat tangkap ya apa yang saya cuba sampaikan ya. Oh, saya rasa walaupun saya hari ini agak kepenatan ya, saya merasakan energi lelah. Saya menyerap energi lelahnya si dia ini. Baik teman-teman, di sini kita ada Aries yang hadir dengan kuat, kita ada Pisces yang hadir dengan kuat, dan kita ada Scorpio yang hadir dengan kuat ya, Death. Baik teman-teman, kita lihat lagi ya. Dari segi tindakan, dia ingin transformasikan hubungan ini ya. Ada hati ingin memperbaiki di sini. Tapi saya masih belum melihat ya tindakan dia seiring apa yang dirasakan kepada kamu saat ini. Apakah yang akan dia lakukan? Yang pasti ya, orang ini ya dilukai, sering dilukai again and again, berkali-kali begitu teman-teman. Di sini kita ada Ten of Wands ya. Speaking about dilukai ya, kamu lihat sendiri teman-teman ya. Dengan keadaan lelah, dibebani ya. Ini saya lihat dia bukan saja dibebani dengan dalam masalah hubungan, tetapi dia juga mungkin merupakan seseorang yang diandalkan, yang diharapkan oleh keluarga, ataupun jika dia seorang diri ya teman-teman ya, sebab saya juga menangkap energi itu ya. Maksudnya dia tinggal seorang diri. Dia ada beban yang harus dihadapi ya. Tanggungan-tanggungan dia sendiri. Mungkin sebelum ini ada hutang-hutang lama yang perlu dilangsaikan ya. Sebab kamu tahu kan, COVID-19 pandemik ini ada yang ramai yang kehilangan pekerjaan. Kita mula meminjam, membuat pinjaman, dan kini apabila keadaan kembali pulih, it's our turn ya untuk saya sering mengalami masalah ini ya. Okey, sebentar teman-teman. Ingin kembalikan keadaan, apabila kita dikembalikan dengan keadaan yang lebih baik, maka ini adalah time ya, masa yang sesuai untuk memulangkan wang-wang yang dipinjam. Begitu ya teman-teman ya. So apabila saat ini dia mulai bekerja keras ya, ingin memulangkan semula wang-wang yang dipinjam sebelum ini 2 tahun lepas, dia dibebani. Dan apabila dia dibebani dengan masalah ini di fikirannya, agak sukar untuk dia memfokuskan kepada kamu walaupun dia terpanah dengan api cinta kamu. Kerana terlalu banyak beban dalam fikiran dia, tak tahu mana satu yang harus dia lakukan. Sebagai reader, kalau kamu tanyakan saya dengan jujur, walaupun mungkin beberapa di antara kamu ya, mungkin ada yang marah dengan si dia di sini. Tapi saya merasakan kasihan ya teman-teman ya, kasihan.
Kerana sebenarnya teman-teman ya, dari segi emosi ya, dari segi perasaan, logika, banyak yang harus ditanggung. Dari hati, fikiran, kepala, everything, banyak yang perlu ditanggungnya. Banyak yang perlu diperbetulkan oleh si dia. Dan dia memang saat ini, kamu lihat ya, Ten of Wands ini bersebelahan dengan the Death. Walaupun dia ingin mentransformasikan hubungan ini, ingin satu awal mula baru ya, dan dia masih lagi berjalan ya, naik bukit dengan segala barang yang dia dikandang ini ya, dengan berat. Masih ingin ke arah itu. Saya merasakan agak, tak tahu dah teman-teman ya, saya ni berhati lembut ya, walaupun tegas, saya mempunyai hati yang lembut, saya merasa kasihan. Baik teman-teman, kita lihat lagi. Seiring perasaannya yang terpanah oleh api cinta kamu, apakah tindakan dia ke kamu selanjutnya? Wow teman-teman, Six of Swords. Teman-teman, kamu lihat di sini kita ada 1, 2, 3 bulan yang melambangkan kekaburan dalam hubungan ini. Seseorang yang terpanah oleh api cinta kamu ya, saya melihatkan lebih ya, kepada keadaan hubungan yang tidak memungkinkan. Atau mungkin dengan lebih direct lagi, tidak ada jodoh. Ataupun jodoh itu pendek. Tetapi perasaan itu nyata. Kerana ada codependency, soulmate, pernah mempunyai ikatan di kehidupan yang lalu. Kamu merupakan belahan jiwanya si dia. Teman-teman, saya merasakan beberapa antara dia yang terpanah oleh api cinta kamu telah berusaha ya, ghosting, meninggalkan kamu. Mungkin tidak memblokir, mungkin semua tidak memblokir. Sesiapa yang tidak dapat menahan diri dia, mungkin akan memblokir. Kerana itu jalan terbaik. Disebabkan oleh niat baik, kerana tidak tahu bagaimana untuk berjarak dengan kamu. Saya menyatakan bukan blokir secara sengaja ya. Saya merasakan ada beberapa di antara dia ya, cuba mengikhlaskan hubungan yang sudah renggang ini. Tetapi dia masih mengandang, masih membawa rasa dengan berat hatinya pergi dari kamu dan masih melihat ke belakang. Orang lain sudah melihat ke depan, tapi dia masih mandang ke belakang. Seolah-olah thinking twice. Should I go? Should I leave? Haruskah aku pergi? Haruskah aku tinggalkan kamu? Ada kesedihan. Ada kesedihan di dalam hatinya dia. Teman-teman, saya merasakan kamu berdiri dengan seorang yang sangat berjiwa lembut, sensitif, ya, sangat berjiwa lembut, sensitif, posesif, dan sangat cepat dilukai. Sangat lembut. Sangat mudah dilukai di sini. Teman-teman, so far tindakan dia apa teman-teman? Setakat 5 kad yang terbuka di sini. Di sini ada zodiak berelemen udara ya, Gemini, Libra, Aquarius. Saya melihatkan teman-teman, dia menonjolkan tindakan dia yang pergi meninggal kamu. Physically meninggalkan kamu. Tetapi tidak dari hati. Kamu faham ya teman-teman ya? Tidak dari hati. Masih memikirkan kamu. Di sini kita ada daydream ya. Kita lihat lagi teman-teman. Tindakan apa yang dia lakukan? Dia cuba ghosting kamu, silent treatment, mengikhlaskan hubungan. Itu sahaja tindakan yang saya lihat dia lakukan setakat ini. Meninggalkan koneksi ini dengan mendiamkan kamu. Tetapi teman-teman, tidak menolak kemungkinan ya. Sebagai contoh, kamu mungkin mendiamkan dia 4 bulan, 5 bulan. Ataupun setengah tahun. Tetapi the minute you text this person, atau kamu mulai mengabari dia, dia akan jawab. Kerana apa teman-teman? Dia cuba mengikhlas, meninggalkan hubungan ini. Dari segi tindakannya si dia, tetapi tidak dari hati. Dari hati masih menyayangi. Maka jika kamu meninggalkan, tidak mengabari dia untuk 6 bulan, 7 bulan, tiba-tiba sebagai contoh ya teman-teman, kamu tergerak untuk teks dia, WhatsApp dia, dia akan balas. Kerana dia tidak membenci kamu di sini. Kita lihat lagi tindakan seseorang yang terpanah oleh api cintanya kamu. Confirm ya teman-teman ya. Ada ikatan karma antara kamu dengan dia ya. Okay, sebab sini kita ada soulmate dan di sini kita ada Two of Cups. Sangat menguatkan lagi ya teman-teman ya. Seseorang yang agak pemalu ini ya, berasa sangat nyaman dengan kamu. Dia seolah-olah ya, walaupun mungkin ada hubungan yang tidak memungkinkan di sini, hubungan yang tidak mengizinkan, dia tetap percaya ya, kamu sebenarnya miliki dia. Miliki dia. Kamu sebenarnya adalah miliknya si dia. Begitu teman-teman ya. Dan dia merasakan, okey, untuk kamu yang mungkin ada pasangan, maksudnya kamu ada pasangan, dia pihak ketiga. Dia merasakan kamu seharusnya menjadi milik si dia. Kerana kamu sebenarnya
You belong to this person, teman-teman. Begitu ya. Dia seolah-olah memiliki kamu dalam hatinya dia. Dan di sini teman-teman, saya melihatkan ya, beberapa di antara kamu mungkin sudah tidak bertemu agak lama. Mungkin sebelum ini kamu pernah keluar barang, makan, minum, berjalan ya, berlibur ataupun apa itu ya, travelling ya. Dan saat ini mungkin sudah tidak ada itu semua. Dan seseorang ini merindukan pertemuan dengan kamu. Dan saya lihat ya daripada gambar ini, dia banyak berimajinasi ya, membawa kamu ke sebuah tempat, hanya kamu berdua. Dia inginkan itu, jika dapat meluangkan walaupun sedikit masa, hanya untuk bersama kamu. Baik teman-teman, kita lihat lagi ya. Dari sisi tindakan dia, seiring dengan apa yang dia rasakan kepada kamu saat ini. Teman-teman, kita juga ada zodiak berelemen air ya, daripada Two of Cups tadi ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Di sini kita ada wow, King of Pentacles, teman-teman. Congratulations. Saya tak tahu apa yang harus saya katakan, teman-teman. Maaf ya teman-teman, saya tidak pandai menyanyi. Baik teman-teman, maksud saya teman-teman, saya terlalu gembira teman-teman. Dalam kepenatan hari ini saya gembira. Jika kad ini keluar, saya memang gembira. Teman-teman, seseorang ini, mungkin dia ini adalah pasangan kamu ya teman-teman ya. Mungkin dia memang pasangan kamu dalam bacaan ini. Itu yang saya rasakan. Ini menunjukkan seorang yang sudah berkomitmen, seorang yang usianya agak tinggi ya, sudah dewasa. Dan dia seorang pencinta alam. Sangat suka berada outdoor ya, pencinta alam. Menyukai the greenery, kehijauan alam semesta. Menyayangi apa yang ada di alam semesta ya. Dan saya juga melihatkan seorang yang pencinta haiwan. Ya. Dan teman-teman, jika kamu dapat kad ini ya teman-teman ya, beberapa di antara kamu berdiri dengan seorang yang agak stabil dari sisi keuangan. Stabil bukan saja daripada sisi material, dia seorang yang setia. Setia sangat-sangat dengan kamu. Jika dia tidak dapat memiliki kamu, perasaan itu, ini naik taraf teman-teman. Kalau kamu dapat kad ini ya, kamu berdiri dengan seorang yang no nonsense. Okey teman-teman, mengapa saya mengetahui ini ya teman-teman? Kerana ini elemen tanah. Something that's grounding. Elemen tanah ini apa teman-teman? Capricorn, Taurus, Virgo. Normally, Capricorn, Taurus, Virgo are very hard worker. They are no nonsense people. Ini energi Taurus yang hadir dengan kuat di sini ya teman-teman ya. Dan untuk informasi kamu teman-teman, saya berzodiak Virgo ya. Saya berzodiak Virgo, maka saya agak memahami ya zodiak berelemen tanah ini. We are no nonsense teman-teman. Jika ini yang kita lakukan, maka kita tumpukan kepada itu sahaja. Apakah yang akan dia lakukan dari segi tindakan? Ini mungkin pasangan kamu, mantan kamu. Dalam keadaan posisi terduduk ini, apa yang harus saya katakan kepada kamu teman-teman? Saya lebih merasakan keadaan yang tidak memungkinkan untuk orang ini bertindak kepada kamu. Ataupun mungkin sudah putus, maka dia masih dalam posisi duduk. The Emperor, King of Pentacles, yang masih duduk di atas tahtanya, memikirkan cara. Memikirkan cara. Tapi ada niat ya untuk mengekalkan persahabatan dengan kamu di sini. Dan di sini saya lihat ada jarak jauh ya, air ya. Dan apabila saya melihatkan lembu ini ya, seekor lembu di sini, saya merasakan beberapa di antara kamu berdiri dengan foreigner. Seseorang daripada a different land ya, from us ya. Seorang yang foreigner. Bukan sama dengan kita di sini. Sangat jauh, mungkin negara lain, di benua lain begitu. Berjarak. Dan mempunyai pemikiran tersendiri ya. Kerana dengan foreigner ini, pemikiran mereka sangat berbeza dengan kita teman-teman ya. Yang pasti kamu berdiri dengan seseorang yang no nonsense di sini ya. Perasaan setia itu ada. Baik teman-teman, kita lihat lagi siapakah dia yang terpanah oleh api cinta kamu, dan seiring dengan perasaan ini, apakah akan dia lakukan ke depannya. Kad terakhir ya. Teman-teman, di sini kita ada Knight of Pentacles. Wow, pergerakan yang perlahan teman-teman. Teman-teman, pergerakan dia kepada kamu, apapun yang ingin dia bertindak di sini ya, akan mengambil waktu. Akan mengambil masa yang sangat lama, apatah lagi jika kita kombinasikan pembacaan ini dengan banyak energi yang melambat, penundaan. The Emperor, Death, Moon, keadaan terduduk, King of Pentacles dan Knight of Pentacles ini. Teman-teman, perhubungan ini memang melelahkan kamu. Dan saya percaya ya, beberapa di antara kamu sudah bertindak untuk pergi meninggalkan. Akan mengambil masa teman-teman, dan kamu akan lelah di sini. Saya tidak dapat memberikan saranan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan ya, kerana kamu lebih memahami kondisi hubungan kamu.
Bottom of the deck di sini kita ada, okey, kita akan buka. Teman-teman, di sini kita ada Eight of Pentacles yang menunjukkan seseorang ini yang terpanah oleh api cinta kamu sedang cuba memperbaiki, berusaha untuk memperbaiki ke depannya. Tetapi tindakan dia akan sangat slow, perlahan tetapi pasti. Jika banyak ataupun ramai di antara kamu yang tidak boleh bersabar lagi, just move on. Depends on your feeling ya teman-teman ya. Teman-teman, saya agak penasaran hari ini ya. Saya ingin kepoin. Kita sudah mengetahui perasaan dia ke kamu di sini. Dan kita sudah melihat ya, seiring perasaan dia ke kamu, apakah yang akan dia lakukan. Dan di sini kamu boleh melihat ya teman-teman ya, tidak banyak yang dapat dia lakukan di sini. Tetapi apa kata teman-teman? Kita lihatkan 3 kad terakhir. Sekiranya, okey, di sini kita lihat pergerakan dia lambat. Kerana saya kesiankan kamu teman-teman. Kita teruskan pembacaan kepada 3 buah kad lagi. Kita berdoa di sini. Kerana di sini tindakan slow. Tindakan dia akan perlahan. Kita doakan. Apakah tindakan? 3 kad terakhir. Tindakan selanjutnya. Kerana di sini tadi ada Eight of Pentacles bottom of the deck yang menunjukkan dia sedang cuba memperbaiki. Dan saya juga merasakan ya, beberapa di antara kamu dengan dia mungkin pernah bekerjasama atau rakan sepejabat, rakan satu tempat kerja, pernah cooperation ya, bekerjasama antara satu sama lain, ataupun mungkin ini ex-colleague kamu ya, bekas pekerja dan sebagainya. Kita lihatkan 3 kad terakhir. Harap-harap ya kita dapat melihatkan tindakan dia selanjutnya untuk kamu di sini. Saya bantu teman-teman ya, saya cuba bantu. Wow, teman-teman, Eight of Swords teman-teman. Eight of Swords ini menunjukkan dia membatasi, menjaga jarak dengan kamu di sini. Dia seolah-olah ya teman-teman ya, begitu mencintai kamu, keadaan tidak memungkinkan, mungkin ada penyesalan, dia membatasi diri. Dia yang menjauhkan diri daripada kamu. Tetapi dia tidak semua yang memblokir kamu di sini ya teman-teman ya. Saya tidak merasakan energi itu. Seperti saya katakan tadi dan saya bertegas. Jika kamu texting dia ataupun mengabari dia, dia akan jawab. Mungkin kerana dia cuba mengikhlaskan hubungan, jawapan itu akan pendek. Kita lihat lagi teman-teman. Saat ini teman-teman dia sedang dalam kebingungan, kesedihan. Dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Di sini ada Page of Cups. Ada keinginan untuk mendekati kamu. Ada keinginan itu ya, untuk datang mendekati kamu, mendapatkan semula perhatian kamu. Ada keinginan itu walaupun dia sedang dalam kebingungan, pasrah, hilang harapan, hilang keyakinan diri, seolah-olah tiada lagi harapan untuk dia di sini. Dia sangat rindu dengan kamu, itu yang pasti teman-teman ya. Di sini kita ada Five of Cups. Wow teman-teman. Saya kata tadi saya hanya akan buka 3 kad, maka hanya 3 kad ya. Five of Cups ini menunjukkan apabila berlakunya keadaan kamu dengan dia sekarang, dia kembali memikirkan trauma dia di masa perhubungan yang lalu, di masa lampau. Dia mengenangkan mengapakah keadaan ini asyik berulang. Dia sedih teman-teman. Dan jika kamu bertanyakan ya, emosi dia saat ini ya teman-teman ya, dia sangat sedih, sangat galau, sangat seperti saya katakan tadi ya, saya merasakan kesian teman-teman. Saya tidak tahu mengapa saya merasakan kesian ya. Sebab, aduh teman-teman, hati saya ini lembut teman-teman. Mungkin kamu marah ya. Apapun itu, keadaan saat ini sedih. Ditinggalkan. Rasa dalam keterpurukan, terasing. Mungkin kawan-kawan ataupun rakan-rakan dia juga begitu sibuk dengan kerja ya, tidak meluangkan masa untuk dia di sini, menyebabkan dia merasakan seolah-olah seorang diri. Bottom of the deck di sini kita ada Judgment. Wow teman-teman, memang confirm ya, kamu dengan dia terkoneksi di hubungan masa lalu. Ada past life connection dengan kamu di sini. Teman-teman, melalui kad Judgment ini ya, dia banyak disedarkan. Yang pertama, dia jatuh cinta dengan kamu. Dia terpanah oleh api cinta kamu. Seolah-olah seperti cinta pandang pertama ya. Kamu menghidupkannya, the death di sini. Kamu menghidupkan perasaan yang dah mati, perasaan tertutup itu. Dia berjaya beradaptasi, mengenali kamu dan perlahan-lahan membuka hatinya kembali. Dan kini apabila berlaku seperti ini ya, memang sangat kesian orang ini. Baik teman-teman, saya tidak mahu melengahkan waktu ya teman-teman. Kita lihatkan teman-teman. Jika dia ada pesanan-pesanan tertentu ya, saya merasakan energi begitu lelah dari dia, kesedihan ya. Kita lihatkan apakah yang ingin dikabari oleh dia kepada kamu di sini. You are in every music I hear. Dia bertemankan music saat ini. Dan apabila dia mendengar music ya teman-teman,
dia seolah-olah menangkap energi kamu. Muzik-muzik ini mengingati dia. Dia lepas rindu dengan cara mendengar muzik. Wow, teman-teman, please say something. Dia seolah-olah begging, ya, meminta kamu. Mungkin beberapa di antara kamu memang sudah tidak mengabari, ya, tidak WhatsApp ataupun saya tidak tahu, mungkin tidak ada phone call, video call, tidak mengabari dia. Dia seolah-olah ingin kamu berkatakan sesuatu. Kerana dia begitu malu, Emperor ini begitu malu untuk menundukkan egonya, ya, untuk datang kepada kamu. Maka dia ingin kamu berkatakan sesuatu. Saya tidak tahu, ya, please say something ini mengingatkan saya kepada lagu yang sedih itu. Apa tu? Lagu tu, say something, I'm giving up on you. Teman-teman tahu lagu itu, ya? Say something, I'm giving up on you. Teman-teman, maaf, saya tidak pandai menyanyi. Tapi saya terdengar lagu itu di telinga saya, ya, apabila saya melihatkan kad ini, ya. Sedih, teman-teman, sedih. Aduh, sedih, ya. Dia sedih. Dia seolah-olah tersayu-sayu. Tersayu-sayu. Is there such word? Dia seolah-olah terbawa-bawa, ya, dalam kesunyian, ya, dengan dibawa oleh lagu ataupun muzik ini. Sangat merindukan kamu, teman-teman, ya. Terbawa-bawa. You are the song of my heart. Ya, speaking about song just now, ya, kita baru berkata-kata mengenai lagu, ya. Kamu ini merupakan lagu di hatinya si dia. Wow, teman-teman, say something, I'm giving up on you. Saya tidak tahu, teman-teman, ini intuisi saya, insting saya, ya. Dia mulai berpasrah, mulai putus asa, dan kamu merupakan lagunya si dia. You are the song of my heart. Kamulah lagunya di hati si dia. Mungkin kamu mungkin boleh menerjemahkan dengan lebih tepat, ya. I cannot handle any more heartbreak. Betul apa yang saya katakan tadi, ya. Dia seorang yang tidak begitu beruntung dalam percintaan dan banyak mengalami pahit manis dalam perhubungan, dan kini terpaksa menjalani keadaan yang hampir sama, dan dia tidak mampu lagi untuk teman-teman untuk melukakan hati dia terus-terusan begini. Dan saya juga merasakan, ya, energi pembacaan mungkin terbalik dengan kamu di sini. Baik, teman-teman, kita buka kad yang terakhir. Apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu saat ini? What can I give to run my fingers through your hair? Wow, so romantic, ya. Ini keinginan dia, ya. Ingin menyentuh rambut kamu, membelai rambut kamu, ya. Ingin merasa rambut kamu melalui jari-jarinya si dia. Ini seolah-olah ini memang sangat jelas, ya, kerinduan, teman-teman. Rindu menatapi wajah kamu, melihat rambut kamu. Mungkin beberapa di antara kamu, jika kamu adalah cewek di sini, ya, saya dapat menangkap energi kamu mempunyai rambut yang panjang. Bukan semua yang panjang-panjang, ya. Maksud saya mungkin daripada bahu dan ke bawah. Medium length to very long, ya. Dan seseorang ini pernah, ya, ataupun agak memerhati rambut kamu di sini. Teman-teman, your picture bring me to tears. Talking about sadness tadi, ya, saya ada mengatakan energi sedih, ya. Say something, ya. I'm giving up on you. Your picture bring me to tears. Apabila dia melihatkan kepada gambar-gambar yang kamu hantar, mungkin kamu pernah makan barang, pernah mengambil gambar, dia melihat gambar-gambar itu dengan hati yang sangat sedih, lalu mengalirlah air matanya. Baik, teman-teman, kita lihatkan. Hari ini saya akan gunakan inisial yang lama, ya. Sebab teman-teman, maafkan saya seorang yang cepat bosan, teman-teman. Kalau saya gunakan inisial yang satu tu saja, saya akan bosan dalam pembacaan. Kita gunakan yang lama balik. Saya akan bertukar-tukar, ya. Take turn nak menggunakan inisial ini. Dan saya akan cuba zoom nanti, ya, supaya kamu dapat melihat dengan jelas. Supaya kita akan gunakan dua-dua alfabet inisial, sama ada kecil ataupun besar. Saya akan bacakan nanti. Jangan risau, teman-teman, ya. I am always here for you. Baik, teman-teman. Teman-teman, kamu kuatkan semangat, ya. Keep your spirit up. Jangan sedih-sedih, ya. Doakan yang terbaik saja. Lupakan energi-energi yang negatif. Maju ke depan, ya. Jadi seorang yang berbeza. Apabila kamu berbeza, kamu akan menarik energi yang begitu baik. Aura yang begitu baik, ya. Dan ini akan membuka jalan yang cerah untuk kamu ke depannya. Tiada hidupan, ya, teman-teman, yang tidak akan dilalui dengan sebuah ujian. We are all human, ya. Kita semua akan diuji. Saya juga begitu, teman-teman. Kamu tidak tahu, teman-teman, perjalanan hidup saya yang sukar sebelum saya membuka channel ini. Kamu tidak tahu, ya, kisah hidup saya. Maka kita jangan menilai seseorang tanpa mengenali orang itu. Saya bukan bermaksud kamu, ya, teman-teman, ya. Kerana kadang-kadang saya mendapat komen-komen yang sangat menyedihkan, ya, di kolom komentar. Tak pasal-pasal kena marah, diejek, diperkatakan. Apapun itu, saya akan senantiasa mendoakan yang terbaik untuk enemy-enemy, musuh-musuh saya di sini.
I love you guys. No matter what, hati saya dipenuhi dengan cinta. Kamu juga harus begitu. Terus mendoakan kepada musuh-musuh kamu di sini. Baik teman-teman, kita ada GPMJYOZECUKIXR. Itu saja energi yang akan saya bukakan di sini. Teman-teman, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang telah mengikuti readingan ini dari awal sehinggalah akhir. Saya sangat menghargai masa yang kamu luangkan. Thank you so much guys. Baik teman-teman, ambil yang positif ya dan jadikan negatifnya sebagai motivasi untuk memperbaiki hubungan ke depannya. Senantiasa bersemangat, keep your spirit up guys. Salam sayang dari saya and I will see you guys in my next video. God bless you all. Bye, take good care.